Halo, selamat datang di tempat curhat. Saat dunia menutup telinga untuk kamu, tempat curhat akan selalu membukakan telinga untuk kamu. Buat kamu yang baru datang ke channel ini dan belum tahu channel ini tentang apa sih? Nah, jadi channel ini adalah sebuah channel di mana kamu bisa berbagi cerita dan mencurahkan segala isi hati kamu maupun masalah yang sedang kamu hadapi. Caranya adalah kamu bisa DM Instagram @tempatcurhat dan Messenger di Facebook tempat curhat. Di situ kamu bisa menceritakan apapun ya, dan tempat curhat akan selalu berusaha pastinya untuk memberikan solusi yang terbaik buat kamu. Karena kamu tidak sendiri. Baik, langsung saja saya bacakan curhatan kedua datang dari seorang wanita anonim. Oke. Let me tell you my story. Saya sulung dari 3 bersaudara, 1 adik kandung dan 1 adik tiri yang to be honest, saya sayang sama mereka sama besarnya. Mama saya bercerai dengan bapak waktu umur saya 5 tahun dan adik 3 tahun. Karena bapak sakit dan mama selingkuh, entah bagaimana akhirnya hak asuh kami berdua jatuh di tangan mama. Dan kami dirawat oleh nenek dari pihak mama. Mama dulu yang saya tahu sangat benci pada saya, karena saya yang memergoki dia berhubungan badan dengan selingkuhannya yang tidak lain adalah tetangga kami. Sampai saya dikurung di kamar, tidak diberi makan dan minum karena saya ceritakan ini ke bapak saya. Akhirnya dia minggat meninggalkan saya seorang diri, dan bapak saya minggat membawa adik saya. Tidak seperti keluarga bapak saya, keluarga mama saya bukan dari keluarga kaya raya. Kami hidup serba minim. Nenek bekerja menjadi buruh cuci dan gosok di rumah orang dengan imbalan nasi untuk makan kami berlima. Oh iya, saya waktu itu tinggal bersama ibu nenek. Nenek saya, tante, saya, dan adik saya. Sedangkan tante saya bekerja menjadi penjaga wartel waktu itu. Gaji yang dipakai untuk membayar sewa rumah, air, dan listrik bulanan. Nenek kami menjunjung tinggi adab dan pendidikan. Biarpun miskin, tapi kami tetap harus sekolah. Saya disekolahkan di SD dekat rumah dengan teman-teman yang suka membuli karena rata-rata teman sekolah saya adalah tetangga nenek saya, jadi mereka tahu keadaan saya. Intinya saat saya di sekolah, saya dibully habis-habisan karena broken home dan miskin. Mungkin adik saya juga mengalami hal yang sama. Sejak saat itu, saya menjadi pribadi yang minder, menyimpan amarah yang tidak saya pahami. Dan saya menjadi ambisius dan iri sama teman yang lain. Sedangkan adik saya menjadi seorang pribadi yang temperamen, pembangkang, dan nakal. Saya sering menangis kala itu. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan membuat saya mengalami hal seperti ini? Saya masih SD sampai tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Padahal tiap sore saya pergi mengaji di madrasah. Sampai saya kelas 6 SD, mama saya pulang dalam keadaan hamil dan membawa pacarnya. Duda 3 kali nikah dengan 3 orang anak yang berbeda ibu. Dia diperkenalkan menjadi calon ayah tiri saya. Singkat cerita, mama dan ayah menikah. Lahirlah adik saya yang paling kecil. Setelah itu, saya dan adik saya diboyong untuk pindah ikut ayah baru kami. Kami diiming-iming punya rumah sendiri di tempat baru nanti. Dan mama saya setuju. Saya sangat berat hati ikut karena saya tidak pernah setuju mama saya menikah dengan ayah ini. Satu kata yang masih saya ingat saat mama saya mengajak pindah. Kasihan nenek kamu. Kamu kan sudah besar, ikut mama aja, jangan ngerepotin nenek lagi. Like, WTF mak, kan lu yang ninggalin kita sama nenek dulu. Akhirnya kami pindah ke rumah baru, yang ternyata adalah kontrakan yang kecil, bau, dan jelek sekali.
Adik saya di pondok pesantren kan, dan saya juga sekolah SMP waktu itu. Setiap malam, ayah tiri saya melakukan pelecehan terhadap saya. Saya yang masih umur 12 tahun sudah disetubui dengan ancaman dia tidak mau membiayai kehidupan saya, adik dan mama saya. Saya hancur sendirian. Mama saya tiap hari kerjanya marah-marahin saya. Saya hancur sehancur-hancurnya. Saat mama saya tahu suaminya melecehkan saya, dengan entengnya dia berkata, "Ya udah, maafin aja ayahmu. Kan ini juga salahmu." Saya menangis jika ingat kejadian ini. Di sekolah, saya korban bully teman-teman sekelas juga. Karena saya bau baju seragam lusuh dan tidak pernah pegang uang. Saya sangat jarang diberi uang saku. Bayaran sekolah seperti SPP dan iuran lain-lainnya saya menunggak. Saya tidak punya teman karena jika ada kerja kelompok, selalu saya yang tidak bisa bayar iuran. Saya pulang dan pergi sekolah, rumah, jalan kaki, masing-masing selama 1,5 jam. Saya juga mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, mulai dari masak, mencuci, momong adik yang paling kecil. Semakin jauh dengan Tuhan, saya tidak pede. Saya minder. Saya minta untuk Tuhan bunuh saja saya atau ayah itu. Selalu itu saja doa yang saya sematkan dalam hati. Tidak lagi saya ingat bagaimana rasa kasih sayang. Hati saya sudah dipenuhi amarah, dendam, dan semua yang buruk-buruk. Mama saya menganggap saya sudah gila. Saya terlalu banyak dosa. Dia menyudutkan saya dengan segala sumpah serapah dia. Saya benar-benar ingin mati saja dan menghilang pada saat itu. Sampai saya lulus SMA, saya dilecehkan. Mama saya hanya diam saja. Saya akhirnya beranikan diri untuk minggat dan kembali ke rumah nenek setelah lulus SMA. Saya benar-benar hancur saat itu. Tapi tetap saja saya tidak berani cerita ke siapapun. Saya sangat amat malu. Jika ada yang tanya, kenapa kamu tidak cari bantuan? Pertama, mama saya saja tidak membela saya. Kedua, saya tidak ada saudara di kota tempat mama saya tinggal. Ketiga, saya sekolah di sekolahan yang toksik. Bahkan guru BP saja akan membiarkan jika kami anak muridnya terlibat perkelahian misalnya. Keempat, jarak kota nenek saya tinggal dengan kota mama selisih 7 jam perjalanan dengan gonta-ganti kendaraan umum. Kelima, ayah tiri saya ini pernah punya kasus hukum berhubungan dengan utang pri-utang. Mama saya yang pontang-panting ngurusin dia sampai adik saya terlantar. Setelah semua saya lalui, sekarang saya sudah bahagia. Punya suami yang menerima saya apa adanya. Saya juga punya anak yang lucu dan saya agak menjauh dari mama dan keluarga kecil yang dia sayangi itu. Adik kandung saya sekarang tinggal dengan bapak kandung saya di desa. Kemarin saya mendapat kabar jika suami mama saya punya penyakit yang cukup ganas, kanker stadium 4. Saya yang mendengarnya tidak tahu menau. Senangkah atau sedihkah? Saya sudah tidak bisa merasakan empati. Ayahmu terkena kanker stadium 4, harapannya kecil. Tolong ikhlaskan dan maafkan ayahmu ya. Mama tahu bagaimana dia selama ini berjuang untuk menghidupi kita semua. Itu cuplikan WA mama saya kemarin. Saya tidak merasakan empati ketika mengetahuinya. Hati saya sudah tidak ada ruang untuk membenci karena sudah banyak sekali rasa kebencian di hati saya. Saya kalau lagi sedih sekarang sampai udah gak bisa nangis keluar air mata. Saya no feeling, seperti menguap saja perasaan saya. Saat ini saya dan suamilah yang mengantarkan mereka berdua berobat. Kami yang pontang-panting ke sana kemari untuk mencarikan kesembuhan mereka. Doakan dana kami cukup sampai saat membuat keselamatan kematian orang brengsek ini nantinya. Baiklah, jadi pada true story yang kedua kali ini itu lebih membahas ujian hidup ya. Jadi
Menurut saya sih percobaan dengan ujian itu memang beda ya. Bedanya tuh di mana? Biasa pencobaan itu kan sumbernya dari keinginan setan atau iblis yang menggoda jiwa kita. Dan keinginan itu sifatnya jahat dan membahayakan manusia dalam arti yang membawa kita dalam perbuatan dosa. Jadi pencobaan itu lebih kepada subjek atau orang yang tidak dapat mengendalikan keinginan atau jiwanya gitu. Nah, sedangkan ujian itu biasa sifatnya itu baik dan membangun. Di mana ujian itu bertujuan untuk menyempurnakan kita secara pribadi dan membangun iman kita itu untuk lebih kokoh. Nah, jadi itu perbedaan antara pencobaan dan ujian hidup. Sedangkan yang dialami oleh Mbak yang tidak ingin namanya diketahui ini, jadi dia menyebutkan anonim, itu lebih ke ujian hidup ya, ujian hidup. Dimana seperti yang sudah kita lihat tadi, bukan dia yang membawa dirinya jatuh ke dalam hal seperti ini, begitu. Dan to be honest ya, saya sangat terharu sekali membaca kisah dari Mbak Anonim ini. Dia wanita yang sangat-sangat super gitu. Ada kalimat di mana sampai dia gak percaya Tuhan itu ada ya. Wajar, hidupnya itu sangat sulit dan beban yang ditanggungnya itu juga berat. Jadi manusiawi sih sebenarnya kalau saat kita dihadapkan dengan ujian kehidupan itu ada rasa bahwa hidup ini gak adil, Tuhan itu gak ada. Itu wajar sih menurut saya gitu. Bahkan ada orang saat dikasih kesenangan dalam hidupnya, dia lupa dengan sang pemberi hidup dan kesenangan. Dia lupa untuk bersyukur, dia lupa untuk berbagi gitu. Jadi ya itu wajar-wajar aja sih, karena kan setiap orang itu kan punya kepribadian yang berbeda-beda juga gitu. Bahkan ada orang yang memang dari awal udah gak percaya Tuhan gitu ya. Dan saya gak mau judge hal ini gitu, karena bukan hak saya ya, dan itu benar-benar bukan hak saya. Dan setiap kita juga punya pilihan dan hak untuk apa yang kita percaya dan tidak kita percaya. It's up to you gitu loh. Cuman yang pasti adalah setiap kita manusia punya power yang sering kita nggak sadari gitu. Kamu mampu bertahan, kamu mampu berjalan, bahkan berlari. Jadi setiap dari kita itu punya kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Dan kamu harus tahu hal ini. Sama seperti cerita Mbak ini, luar biasa gak sih sakitnya hidupnya gitu loh. Tapi in the end kan dia mampu bertahan gitu, berjalan dan berlari hingga mencapai titik di mana hidupnya itu better gitu loh, lebih baik. Sekarang lihat, dia punya suami yang bisa nerima dia apa adanya, punya anak yang lucu, bahkan ibu kandung dan ayah tiri yang dulunya merendahkan derajatnya dan mengambil haknya sekarang minta tolong sama dia. Begitu besar kan power di dalam diri Mbak ini kan. Nah, kamu juga punya kekuatan yang sangat besar, yang bahkan kamu gak terpikir bahwa kekuatan yang kamu miliki sedahsyat itu loh, gitu. Nah, jadi saya berterima kasih banyak buat Mbak yang telah berbagi pengalaman hidup yang luar biasa. Saya paham betul luka di hati Mbak itu sulit untuk sembuh. Saya sangat terharu, sekali lagi saya terharu membacanya gitu loh. Dan Mbak gak perlu memaafkan jika memang hati Mbak belum siap. Namun memang baiknya sih sebelum matahari terbenam, padamkanlah amarahmu gitu. Karena rasa benci itu jika dipelihara akan berakar dan membuat hidup kita juga diisi dengan rasa dendam ya. Dan jika hati kita udah diisi dengan dendam, hidup kita juga gak bakal damai gitu. Walaupun memaafkan itu, saya tahu banget gitu. Aku tahu banget kok. Memaafkan itu adalah hal yang sangat amat sulit. Tapi coba aja gitu. Gak ada yang gak mungkin kok.
Coba untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, karena kita juga pernah menyakiti orang lain kan. Jadi kita harus juga bisa mencoba untuk memaafkan sesama kita, agar jiwa kita juga lebih damai dan hati kita juga lebih tenang gitu. Terima kasih banyak buat kamu sekali lagi yang telah mendengarkan cerita ini. Jika kamu ingin berbagi cerita dan pengalaman hidup, curhat, dan sebagainya, kamu bisa langsung DM atau messenger di @tempatcurhat. Tetap jaga kesehatan karena kamu sangat berharga. See you in my next video. Bye-bye.